Sebagai kerajaan yang pernah jaya di Nusantara, tentunya peninggalan kerajaan Sriwijaya tersebar di seluruh daerah kekuasaan mereka. Salah satu jenis peninggalan kerajaan Sriwijaya yang masih ada hingga saat ini adalah berupa prasasti. Berikut ini merupakan prasasti-prasasti peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Udah subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kalau enggak, retak tinggalkan gua. Yang pertama yaitu prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur merupakan prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya yang berada di bagian barat Pulau Bangka. Bahasa yang ditulis pada prasasti ini menggunakan bahasa Melayu kuno serta menggunakan aksara Pallawa. Prasasti ini ditemukan sekitar tahun 1892 atau sekitar bulan Desember. Orang yang berhasil menemukan prasasti ini adalah J.K. van der Meulen. Prasasti ini berisi tentang kutukan. 2000 years later. 2. Prasasti Kedukan Bukit. Seorang yang bernama Banterbroek menemukan sebuah batu tulis yang berada di wilayah kampung Kedukan Bukit di wilayah Kelurahan 35 Ilir pada 29 November 1920 Masehi. Ukuran dari prasasti ini adalah sekitar 45 x 80 cm serta ditulis menggunakan aksara Pallawa dan juga bahasa Melayu kuno. Prasasti ini berisikan tentang seorang utusan kerajaan yang bernama Dapun Tahyang Srijayanasa yang melakukan perjalanan suci atau yang dinamakan dengan Siddhayatra dengan menggunakan perahu dan diiringi oleh lebih dari 2000 pasukan. Perjalanannya membuahkan hasil. Saat ini prasasti Kedukan Bukit disimpan di Museum Nasional Indonesia, Jakarta. Yang ketiga, prasasti Telaga Batu. Prasasti ini ditemukan sekitar kolam Telaga Biru, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Isi dari prasasti ini adalah mengenai kutukan bagi mereka yang berbuat jahat di Sriwijaya. Keberadaan prasasti ini sama seperti prasasti Kedukan Bukit, yaitu disimpan di Museum Nasional Indonesia, Jakarta. Yang keempat ada prasasti Talang Tuo. Prasasti Talang Tuo ditemukan oleh Louis Constant Westeneng. Menemukan prasasti ini pada 17 November 1920. Prasasti ini ditemukan di kaki Bukit Siguntang di sekitar tepian utara Sungai Musi. Isi dari prasasti ini berisi doa-doa dedikasi dan menunjukkan berkembangnya agama Buddha di wilayah atau kerajaan Sriwijaya pada saat itu. Aliran yang digunakan di Sriwijaya adalah aliran Mahayana yang dibuktikan dengan kata-kata dari Buddha Mahayana seperti Bodhicitta, Vajrasarira, dan lain-lain. Yang kelima ada prasasti Ligor. Prasasti yang ditemukan di Thailand Selatan ini memiliki dua sisi, yaitu sisi A dan juga sisi B. Pada sisi A menjelaskan tentang gagahnya Raja Sriwijaya, yaitu Dapun Tahyang. Dalam prasasti tersebut ditulis bahwa Raja Sriwijaya merupakan raja dari segala raja yang ada di dunia. Sudah mendirikan Trisamaya Caya bagi Raja Kajara. Sedangkan untuk sisi B atau yang disebut prasasti Ligor berisi mengenai pemberian gelar Vishnu Saswari Madawimathana. Gelar tersebut diberikan kepada Sri Maharaja yang mana berasal dari keluarga Sailendra Pamasa. Keenam ada prasasti Palas Pasemah. Prasasti Palas Pasemah merupakan prasasti yang berhasil ditemukan di desa Palas Pasemah, Lampung Selatan. Bahasa yang digunakan pada prasasti ini menggunakan bahasa Melayu kuno dengan aksara Pallawa serta tersusun atas 13 baris kalimat. Isi dari prasasti ini berisi tentang kutukan terhadap orang yang tidak tunduk pada kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Diperkirakan prasasti ini berasal dari abad ke-7 Masehi. Konon prasasti ini ditemukan di sebuah pinggiran rawa yang berada di desa tepi kerajaan Sriwijaya. Yang ketujuh ada prasasti Karangbirahi. Kontroli L.M. Beckhout yang menemukan prasasti Karangbirahi sekitar tahun 1904 di sekitar tepian Batang Marangin, Jambi.
Isi dari prasasti Karanggerahi juga kurang lebih hampir sama dengan prasasti di poin sebelumnya, yaitu mengenai kutukan bagi mereka yang tidak tunduk terhadap kerajaan Sriwijaya.